Dapatkah kita ngambil makna? Kenapa kok kita dibombardir dengan bilangan prima itu? Tapi hisab ini, Mbak, tidak harus dilihat di akhir Ramadan kan. Hisab itu sudah dapat ditebak dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus, bagaimana kabar hari ini? Masih di nuansa Ramadan, tepatnya 1445 Hijriah dan bertepatan 2024 Masehi. Nah, kali ini saya kedatangan salah satu bintang tamu, yaitu dari program studi matematika. Beliau adalah Bapak Dr. Abdul Syakir MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah. Iya. Suaranya agak serak-serak. Ini dari semalam terus nih, Pak. Baik Bapak, tentang Ramadan kali ini kita ingin tahu nih bagaimana Ramadan dikaji dari akses secara matematis. Mungkin bisa disampaikan sama sahabat kampus di rumah. Silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, dalam kesempatan yang agak singkat ini saya ingin mengkaji sedikit aspek matematik yang terdapat di ibadah kita di saat bulan Ramadan itu yang sangat dekat, yaitu adalah banyaknya atau jumlah kata orang-orang rakaat tarawih dan witir. Seperti kita ketahui bahwa mayoritas di Indonesia itu ada dua kelompok kan. Satu kelompok tarawih dan witirnya sebanyak 23 rakaat dan sebagian lagi tarawih dan witirnya mengambil yang 11 rakaat. Gitu kan. Nah, ini yang menarik sebenarnya, perdebatan terkait 11 dan 23 menurut saya sudah cukup kan? Karena di kampung-kampung kadang-kadang dulu masih masa kecil saya itu masih jangan ke sana, di sana 11, di sini saja 23. Oh, jangan ke sana 23, sini 11. Kadang-kadang masa kecil saya masih bertemu yang hal-hal seperti itu, dan sekarang insya Allah sudah selesai perdebatannya. Dan yang menarik bagi saya itu justru 11 dan 23 itu mempunyai makna tersendiri. Secara matematik, bilangan 11 dan 23 itu sama-sama bilangan prima. Bilangan prima itu kalau dikaji di matematik adalah bilangan yang lebih dari satu, tetapi hanya punya dua faktor, yaitu satu dan dia sendiri. Ini yang menarik. Jadi 11 itu faktor. Dalam konteks bilangan prima adalah bilangan bulat positif ya, maka 11 itu faktornya hanya 1 dan 11, dan 23 pun faktornya hanya 1 dan 23. Dan ternyata yang prima itu tidak sekedar rakaat tarawih dan witir. Sholat kita itu yang wajib 5 kali dalam sehari semalam, 5 itu juga prima. Rakaatnya 17, itu juga prima. Kalau kita ngulang-ngulang bacaan sunnah di dalam bacaan sholat itu disunahkan 3 kali, dan itu juga prima. Sehingga di masa Ramadan ini kita, dalam bahasa saya, itu dibombardir dengan bilangan prima. Dibombardir tanpa disadari bahwa kita itu didekatkan dengan bilangan prima. Nah, sekarang dapatkah kita ngambil makna? Kenapa kok kita dibombardir dengan bilangan prima itu? Dan di sini menurut saya perlu mengambil makna, karena bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya ada satu dan dia sendiri faktornya. Kemudian bisa jadi kita itu kemudian sebagai manusia ya, sebagai manusia diharapkan oleh Allah ya, tolonglah atau cobalah belajar dari bilangan prima itu. Baik 17, baik 5, baik itu 11 maupun yang 23. Coba kamu belajar di situ. Mungkin kalau saya merasa begitu.
Apa yang perlu dipelajari? Ya jadilah manusia prima. Jadilah manusia prima. Terus manusia prima apa? Ya seperti bilangan prima itu, hanya ada satu dan bilangan itu sendiri. Sehingga kalau kamu jadi manusia prima, maka yang ada di dalam kedalaman dirimu itu hanya ada satu dan kamu. Hanya ada kamu dan yang satu itu, yang wahid itu kan. Sehingga terjadilah hubungan yang asik, yang akrab antara dia dengan yang satu. Dan yang satu ini kita maknai sebagai al-wahid itu. Nah, betapa kita ketika Ramadan itu ya sudah dalam ruangan yang sepi, tidak ada orang. Di situ ada buah-buahan, ada minuman segar dan macam-macam ya, macam-macam. Sudah lapar nih, ini jam-jam lapar, jam-jam makan siang. Apakah kemudian kita makan? Kan tidak. Padahal sudah tidak ada orang di situ. Kita sebenarnya sudah mulai terbangun kedekatan bahwa di sini pun secara dohir hanya ada aku kan. Tapi tetap saya diawasi oleh yang satu itu. Jadi sudah mulai membangun kedekatan, aku ada di sini, yang satu juga ada di sini. Allah itu al-wahid. Nah, itu yang sebenarnya kemudian dapat kita resapi, kita maknai bahwa kita yang berasik masuk dengan 11-nya, dengan 11 rakaatnya, maka jadilah manusia prima bercermin dari 11 rakaat itu. Yang kemudian berasik masuk dengan 23 rakaat, maka perlulah kemudian menjadi manusia prima sebagaimana 23 itu, yang kemudian hanya ada dia dan yang satu itu. Betul. Dan sebenarnya begitu. Ternyata seperti itu ya. Nah, selain dari rakaat sholat nih Pak, ada nggak sih dari pandangan dari matematik sendiri tentang Ramadan ini? Mungkin yang dilakukan selama ini, akhir Ramadan kita harus membayar zakat fitrah. Itu mungkin perhitungannya bagaimana itu Pak? Baik. Saya melihat kemarin topik podcast ini kan Ramadan dan kesalahan sosial. Betul. Ya. Terkait dengan zakat tadi, saya melihat juga bahwa memang Ramadan itu tidak sekedar membangun kesalehan individual, tapi juga kesalehan sosial juga. Kalau dikaji secara matematik, zakat tadi yang disebut, zakat. Rata-rata zakat yang kita keluarkan itu berupa beras dan sekitar 2,5 kilogram. Meskipun ada sebagian masyarakat takut kurang, kemudian sekalianlah dibulatkan jadi 3 kilo, kan 3 kilo. Tetapi 2 kilogram setengah itu sudah mencukupi, sudah mencukupi. Ketika dikaji, ini tidak matematik ya, tidak begitu matematik, tapi angka-angkanya matematik. Berhubungan dengan angka. Okay. Dalam kajian ilmu kesehatan ada suatu pendapat bahwa 1 kilogram beras itu selayaknya kalau dibuat dalam porsi, maka selayaknya harus menjadi 12 porsi, 12 piring. Hitungan yang sehat itu Pak ya? Hitungan yang sehat. Kalau tidak mau takut gemuk atau takut apalah gitu kan. Itu 1 kilogram bagusnya menjadi 12 piring. Berarti kalau 2 kilogram berarti 24 piring. Betul. 24 piring. Karena ada setengah tadi, berarti yang setengah, bukan setengah ya, 2,5, yang setengah kilogram itu berarti kalau 1 kilogram jadi 12, berarti kan setengah kilo jadi 6 piring. Sehingga totalnya 2 kilogram setengah, 2,5 kilogram itu sebaiknya memperhatikan kesehatan, aspek kesehatan, maka akan menjadi 30 piring. 30 piring. Baiknya Pak ya. Baiknya. Tapi saya tidak cukup Pak ya. Kalau jadi ya, kalau 1 kilo jadi 12 piring ya. Porsi saya agak jumbo. Sehingga dengan demikian maka 2,5 kilogram itu setara gitu ya. Setara dengan 30 piring. Ketika mengatakan 30 piring ini, kita teringat bahwa Ramadan itu kan 30 hari lah. Ya kalaupun tidak 29 ya. Kita maknai sebulan itu mendekati 30 hari. Baik. Ternyata
Kalau kita kaji lagi praktek puasa kita, kita makan dalam sehari itu kan kalau normalnya sarapan pagi, makan siang, makan malam gitu kan. Oke. Tapi setelah Ramadan kemudian sarapan kita itu digeser ke sahur, kan? Digeser ke sahur. Kemudian makan malam kita itu sebut saja dimajukan ke waktu berbuka. Iya. Dan makan siang ini yang kita tidak lakukan. Nah, tidak kita lakukan. Dari total kalau puasa Ramadan kita itu 30 hari, berarti kan kita menyisihkan 30 piring. 30 piring. Dan 30 piring ini tidak kita berikan dalam bentuk masak ya, tidak bentuk nasi, tapi kemudian kita berikan dalam bentuk beras. Dan tadi 30 piring itu setara dengan mendekati 2,5 kilogram. Dan itulah yang kemudian kita serahkan kepada yang berhak, yang berhak sebagai zakat fitrah. Jadi dalam konteks ini seolah-olah saya tidak mengatakan ya, seolah-olah kemudian zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah hasil dari menyisihkan jatah makan siang kita itu. Ya, betul. Kita sisihkan dan kita berikan kepada mustahik zakat ya, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, tapi dalam bentuk beras makan pokok kita sebanyak 2,5 kilogram itu. Jadi secara hitung-hitungan matematiknya seperti itu. Tapi kayaknya kalau saya 1 kilo kemudian menjadi 12 nggak cukup, Pak. Iya. Bisa jadi nggak cukup. Tanpa disadarin ternyata ada kajian yang bisa mengartikan seperti itu, Pak. Betul ada yang seperti itu. Tapi itu untuk kesehatan sebenarnya bagus juga, Pak ya. Ya. Karena memang kalau sekarang kan banyak sekali sakit manis, Pak, di mana-mana itu. Betul. Itu. Ada sakit manis, ada juga kelebihan apa ya? Mungkin karbo atau apalah, betul. Kelebihan karbohidrat. Karbohidrat kan unsur utamanya apa di situ ya, yang bisa memacu apa tadi ya, yang manis-manis tadi itu. Iya, sakit manis, Pak. Metabolisme tubuhnya akan bermasalah di situ. Baik, selain ada rakaat dan juga ada penghitungan di zakat fitrah. Nah, kalau semisal dari matematik sendiri nih, Pak ya, kalau untuk penghitungan seperti contoh nih, penghitungan hilal atau sebagainya itu berhubungan nggak sih, Pak, dari matematik ini? Ya jelas sekali lah, jelas sekali. Dan menghitung hilal atau menghitung awal bulan juga akhir bulan, matematika banget kan, matematika banget. Sudah melibatkan trigonometri, yang trigonometrinya juga sudah agak advance, apa sih lah. Dan ini dikaji secara khusus di bidang ilmu astronomi, di bidang astronomi. Di matematik sendiri tidak sampai ke sana kan, meskipun sudah belajar sinus, kosinus, tangen dan kotangan itu. Khusus dalam kampus kita ini, ilmu tentang falak itu diperdalam justru di Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah. Kalaupun kemudian terjadi perbedaan penetapan ya terkait awal bulan, termasuk Ramadan tahun ini kan berbeda antara yang ditetapkan oleh pemerintah dan dari Muhammadiyah. Kan. Ini sebenarnya bukan kemudian salah satu tidak bisa menerapkan matematika, menghitung hilal tadi yang dikenal dengan cara hisab ya. Masalahnya bukan masalah sebenarnya. Ini terletak di standar yang dipakai kan, standar yang dipakai. Mungkin sahabat-sahabat dari organisasi Muhammadiyah menggunakan standar yang penting di atas 0 derajat. Itu sudah masuk tanggal kan. Tapi dari organisasi Nahdliyin atau juga pemerintah bisa jadi menetapkan minimal 2 derajat. 2 derajat. Karena seperti kemarin kalau tidak salah baru sekitar 1,32 derajat kan. Nah, berarti yang menggunakan standar 2 derajat belum masuk. Belum masuk hilal, sedangkan dari organisasi Muhammadiyah karena sudah jelas 1,32 kan sudah di atas 0, maka sudah masuk
tanggal. Jadi sebenarnya dua organisasi ini, terutama NU juga tidak sekedar ru'yah tapi juga menggunakan hisab. Nah, hisab. Dan hisab ini kalau kita terjemah secara sederhana kan perhitungan. Betul. Ketika ngomong perhitungan itu bagian kecil dari bermatematika. Iya, balik lagi ke angka Pak ya. Iya, kembali Begitu ke juga angka, nanti untuk kalau- penentuan di akhir Ramadan atau di hari raya gitu juga. Ya, di akhir Ramadan pun nanti juga akan insya Allah tetap dihisap, tapi hisap ini Mbak tidak harus dilihat di akhir Ramadan kan. Hisap itu sudah dapat ditebak dari sekarang. Oh gitu Pak. Ya, jadi Ramadan tahun 2050 pun itu sudah hasil hitungannya sudah dapat ditentukan sekarang, sudah ketahuan dari sekarang karena polanya sudah ketemu. Tidak perlu menunggu Tahun itu. di tahun itu. Nah, yang harus menunggu di awal bulan atau akhir bulan itu adalah ketika menggunakan metode ru'yah itu. Menggunakan metode ru'yah karena perlu melihat hilal sudah masuk atau tidak di ru'yah itu. Kita tidak perlu memperdebatkan metode mana yang kemudian harus dipakai karena teman-teman dari dua organisasi besar ini punya dalil masing-masing. Yang satu cenderung ke hisab, yang satu cenderung hisab dan juga ru'yah, dalilnya sama-sama kuat kan, sama-sama kuat. Tapi yang jelas matematiknya juga dipakai juga di situ. Matematiknya digunakan. Kita mengikuti. Ya, kita berarti mengikuti matematik saja. itu diterapkan di mana-mana hampir Pak, Insya ya? Allah hampir semua bidang diakui, hampir semua bidang itu tidak akan lepas dari bermatematik. Iya, menghitung, duit juga dihitung Pak. Ya. Ada guyonan Mbak ketika mohon maaf ini sekedar guyonan, lebih keren mana hisab dan ru'yah kan begitu kan, guyonan teman-teman. Ya lebih untuk hal dompetnya suami ya lebih bagus ru'yah kan. Jadi kita jangan menebak isi dompet suami berapa kan. Jadi berarti hanya dihitung, tapi harus dilihat langsung kan. Di ru'yah. Dilihat langsung isinya berapa. Untuk hal dompet suami, melihat isi dompet suami di ru'yah saja kan. Tapi guyonannya begitu. Sekedar guyonan, nanti jangan-jangan kemudian dianggap metode ru'yah yang utama, yang tidak ru'yah bukan ini. Gitu. Just kidding aja. Gitu. Baik Bapak, selain untuk di Ramadan ini ya, ternyata matematik itu juga diterapkan di apa saja nih Pak untuk keislaman? Ya terus terang banyak aspek yang betul-betul membutuhkan matematik untuk praktek keagamaan. Yang utama tentunya faraid. Nah, faraid itu jelas-jelas menggunakan matematika secara ketat dalam bahasa saya ya. Dia melibatkan bilangan pecahan, dan ada furudul muqaddarahnya masing-masing, mulai dari 1/3, 1/2, 2/3, 1/4, kemudian 1/6 dan 1/8. Itu sudah ada 6 bilangan pecahan yang digunakan. Dan tantangannya ketika memanfaatkan matematika untuk faraid itu, kita ditantang dari pecahan yang saya sebut ada 6 tadi itu, kita kemudian mencari formula ketika ditambahkan harus 1. Nah, itu kan. Sehingga para ulama kemudian memberi solusi ketika lebih ada istilah rod, ketika kurang kemudian ada istilah aul kan. Karena itu tantangannya menjumlahkan pecahan-pecahan yang berbeda-beda tadi tapi hasil akhirnya harus 1. Itu yang pertama terkait matematika dalam agama. Faraid tadi, faraid. Untuk yang ringan-ringan ya Mbak ya. Kalau faraid saya pun sebagai orang matematik tidak begitu ahli, justru kalah dengan Mama Dede kalau disuruh menghitung faraid. Kalau Mama Dede sudah seperti kalkulator, harus tahu sekian yang meninggal sekian macam-macam langsung keluar rumusnya. Nah, untuk yang sederhana sekarang, lah. Kalau kita kemudian mau hitung-hitungan pahala ya, pahala.
Ramadan itu kan dikenal juga dengan istilah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena memang di surah Al-Baqarah disebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan itu. Karena ini adalah bulan Al-Quran, maka tidak heranlah kalau di Ramadan ini kemudian malam-malam setelah tarawih kita mendengar surau-surau masjid-masjid ramai dengan orang bertadarus. Yang di luar Ramadan nyaris hening. Bisa kita lihat besok lah setelah Ramadan biasanya juga jadi hening lagi. Ada hadis dari hadis Rasulullah Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Jadi satu huruf itu kemudian akan diberi balasan satu kebaikan, meskipun kita tidak tahu satu kebaikan ini besarnya seperti apa. Dan satu kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali. Ini kan matematik ini sudah. Di dalam hadis itu Rasulullah bersabda bahwa la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi ketika alif lam mim seperti di awal Al-Baqarah itu, maka itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Berarti kalau saya membaca suratul Baqarah kemudian pas baca alif lam mim kan sudah 3 huruf. Berarti sudah dapat 30 pahala kan, karena per huruf 30. Nah, di sini kita bisa bermatematika juga. Ini contoh yang paling sederhana lah, Pak. Sehingga kita bisa kalkulasi saya sudah dapat berapa kebaikan. Tetapi dalam penjelasan yang lebih detail, ternyata satu huruf bernilai 10 kebaikan itu kalau kita membacanya di luar sholat dan kita sedang tidak berwudu. Malah tidak berwudu, Pak. Iya. Seperti orang hafal itu no problem, karena dia yang tidak boleh kan menyentuh mushaf. Orang tidak berwudu gak boleh menyentuh mushaf, tapi membaca no problem. Jadi seseorang akan mendapat pahala satu huruf sebanyak 10 kebaikan itu terjadi ketika dia membaca Al-Quran dalam kondisi tidak berwudu dan otomatis di luar sholat. Ada orang sholat tidak berwudu kan? Itu per hurufnya 10, dilung 10. Kalau mau level yang lebih keren lagi di atasnya, satu huruf akan bernilai 25 kebaikan. Itu kalau kita mengaji Al-Quran dalam kondisi berwudu tapi di luar sholat. Seperti orang tadarus. Orang tadarus itu kan sudah di luar sholat dan kondisi berwudu karena dia juga akan megang mushaf. Maka per hurufnya akan diberi pahala 25. Sudah naik berapa sudah? Kalau alif lam mim berarti kali 25 75. Sudah 75. Awalnya tadi 30. Nah, ini sudah jadi 75. Kalau mau meningkat lagi, satu huruf bernilai 50 kebaikan itu kalau kita membaca Al-Quran di dalam sholat otomatis sudah berwudu, tapi kita sholatnya sambil duduk. Loh, apa ada orang sholat duduk, Pak? Ada yang bawa kursi-kursi itu kan. Jadi ketika selesai suratul Fatihah anggaplah, ya suratul Fatihahnya sudah terbaca, membaca surat ya, atau surat yang setelah Fatihah itu. Nah, ketika membaca surat setelah Fatihah dalam sholat tapi dia sambil duduk, maka per huruf bernilai 50 kebaikan. Dan yang lebih keren lagi, yang paling puncak ini adalah ada tingkatannya nih, Pak, ya? Satu huruf akan bernilai 100 kebaikan. Kalau Al-Quran ini dibaca di dalam sholat, otomatis berwudu dan kita dalam kondisi berdiri. Itu 100 kebaikan. Artinya kemudian kalau kita ingin mendapat pahala yang lebih besar, lebih banyak kan, mestinya bacaan Al-Quran dalam sholat itu harus panjang. Mestinya. Hanya praktek-praktek di masyarakat itu. Kembali ke terawih. Kalau imam kemudian agak panjang baca surat setelah Fatihah, itu bisa diprotes sama makmumnya. Untung kalau gak diteriaki kul haile. Bahasanya gitu ya. Padahal sebenarnya
itulah kesempatan kita kalau berhitung-hitung secara matematik kan, menerapkan hitungan matematik. Kita mau mendapatkan pahala terbesar dari membaca Al-Quran kan. Berarti kita lakukan di dalam sholat dan dalam kondisi berdiri. Nah, alternatif mumpung di bulan Ramadan, maka di saat tarawih itu berarti para imam perlu mulai berubah sedikit. Bacaannya panjang. Bacanya panjang. Cuma bisa jadi nanti di tarawih berikutnya imam ini tidak ada makmumnya. Sholat sendiri. Karena di kampung-kampung saya lihat termasuk di masjid saya kan sudah ada jadwal imam. Sudah ada jadwal imam. Minggu pertama kan sudah menikmati imamnya satu-satu ya. Hanya kan diganti hari pertama siapa dan akan berputar tiap minggu. Dan masyarakat sudah tahu karena sudah menikmati bagaimana imam ini mengimami. Ketika putaran berikutnya sudah bertanya, nanti malam bagiannya siapa? Pak ini, ini lama. Nggak ikut gitu ya. Ini lama. Padahal di sini kadang-kadang terjadi kontradiksi ya. Kita ingin yang banyak, tapi dengan modal sedikit. Jadi prinsip ekonominya betul-betul dipakai. Berhubungan sampai ke sana nih Pak. Jadi ingin masuk surga yang di level tertinggi, tapi kalau bisa dengan ibadah seminimal mungkin. Yang penting ibadah gitu ya. Itu kan matematiknya dipakai. Itu juga kita dapat menghitung-hitung di situ menggunakan matematika yang sederhana. Kalau aspek lain dari matematik banyak hal lah ya. Karena matematika itu kita kan selama ini hanya mengatakan ketika hitung-hitungan itu matematik. Sebenarnya tidak juga kan. Yang terpenting dari matematik itu ada 3 fungsi ya. Satu, matematika itu tool memang alat. Jadi ketika ditanya berapa yang keramik yang diperlukan untuk lantai ini, maka kita menggunakan matematik. Itu berarti matematika sebagai tool, sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan kita. Ada juga matematik sebagai nyulit, berarti sekedar pengetahuan ya. Jadi ada tambahan ilmu lah. Sehingga memang kadang-kadang ada ilmu matematik yang kita sudah pelajari dan setelah lulus seperti saya lah, sudah lulus doktor juga belum tahu ini digunakan untuk apa. Bingung. Artinya belum tahu aplikasinya apa. Sementara ya, insya Allah mungkin nanti sudah ada aplikasinya. Berarti sementara masih tersimpan sebagai sekedar pengetahuan. Dan yang fungsi ketiga dari tool nyulit ada satu lagi adalah way of thinking. Cara kita berpikir. Nah, ketika ngomong cara kita berpikir, berarti bagaimana kemudian cara kita menghadapi masalah dalam kehidupan. Itu yang seringkali tidak dianggap matematik. Saya sering mencontohkan di kelas masa-masa kecil saya dulu lah. Pulang dari SD itu kan jalan kaki. Kemudian di pinggir jalan ada mangga lah. Enggak tahu mangganya siapa. Kemudian mau ngambil tapi harus dilempar. Maka kita pun anggaplah akan ngambil batu dan mulai merasakan batu ini beratnya sekian. Dan mulai melihat ke mangga setinggi sekian. Maka otaknya sudah mulai berpikir kekuatan berapa dan posisi melemparnya berapa itu sudah bermatematik. Tanpa disadari. Kita hanya mengatakan selama ini matematika itu pokoknya ngitung-ngitung matematik. Tidak. Anggaplah saya sekarang pegang boneka ya. Pegang boneka dengan berat berapa lah. Mau dilempar ke Mbak. Ini sebenarnya sudah bermatematika. Beratnya sekian, jarak saya sekian dan harus ditangkap di tangannya, saya harus lempar dengan kekuatan berapa. Itu sudah bermatematik juga. Tanpa kita sadari. Juga ibu-ibu lah biasanya, ibu-ibu mau ke pasar. Ngitung nih. Memang tidak akan pakai kalkulator dia. Tidak akan menghitung aku mau nanti beli sayur 3.000, beli ini 3.000, kemudian di total berarti nanti aku harus bawa uang 30.000. Tidak. Dia sudah menggunakan estimasi. Pokoknya aku belanja ini itu uang sekian cukup. Dia akan bablas ke sana. Dia tidak secara dohir
pekerjaan ya, dia tidak sedang mengerjakan hitung-hitungan, tapi sudah mulai berpikir ya. Sudah berpikir dengan demikian. Dan kembali ke way of thinking lagi adalah yang saya sering contohkan ke mahasiswa itu, di matematik diajarkan untuk menyelesaikan problem itu ada 4 tahap. Ada see, plan, do, check. Pahami masalah kan, kemudian plan, buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Kemudian do, kerjakan masalah rencana itu. Kemudian check itu bermakna 2, apakah solusinya sudah didapatkan dengan betul. Dan yang terpenting adalah apakah ada alternatif yang lebih keren untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi di cek itu ada makna mencari solusi alternatif yang terefektif gitu kan. Oke. Kalau di kelas-kelas matematik kemudian ketika ada soal, kemudian mahasiswa atau siswa ketika dia menulis yang ditanya, yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, kan begitu kan. Kemudian plan berarti membuat rencana, aku menghitung apa dulu, nanti ngapain nanti ketemu apa, baru dihitung beneran, baru ya ketemu hasilnya. Itu kalau dalam kelas-kelas matematik. Tapi ketika kita sampai di masalah kehidupan sehari-hari yang tidak kata orang tidak matematik sudah ya. Bahasa saya itu begini. Saya anak muda ini Mbak ya, maaf anak muda. Saya mau nimbak itu. Mau nimbak si dia, kan mau dia nimbak si dia. Kemudian dia tidak menerima. Sorry deh, kita berteman saja. Sorry ya, kita berteman saja lah. Ini bagi saya kan jadi masalah. Karena saya ingin dia tidak jadi masalah. Maka ketika ada masalah begini, kalau menerapkan si plan do check-nya Polya tadi, berarti saya pun akan mulai belajar memahami apa sih yang diketahui dari kasus saya ini. Oh, dia anak pertama. Oh, dia cantik. Oh, dia kaya raya. Dia statusnya heboh. Heboh lah. Aku sekarang, aku ya tampilnya begini pas-pasan. Anak. Jadi mulai menghitung begitu, memahami ada masalah apa kan. Nah, sehingga tahapan di matematik itu kemudian dapat kita pola pikirnya ya dapat kita terapkan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, way of thinkingnya itu. Dan tidak selamanya hitung-hitungan. Tidak selamanya hitung-hitungan. Oke. Itu sajalah. Baik Bapak, ini sangat membuka lebar pintu ilmu saya, menambah ilmu juga ini. Ya, terima kasih sekali Pak untuk Ramadan kali ini. Tapi satu lagi yang ingin saya sampaikan Pak, ada yang bisa disampaikan untuk sahabat kampus di rumah, silakan Pak terkait Ramadan ini. Oke, baik, sebagai penutup perbincangan kita betul. lah. Oke, kita. Satu biar segarisnya dengan yang saya sampaikan tadi, Kak melenceng. Mari kita mulai belajar memaknai, memahami apa yang kita kerjakan, dan terutama tadi kita mulai memahami 11 dan 23 dan prima-prima yang lain, dan kemudian kita mulai menata diri, memperbaiki diri untuk betul-betul dapat menjadi manusia prima itu. Manusia yang di mana ada dirinya, kemudian dia menyadari bahwa dia selamanya bersama dengan yang satu itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait hitungan zakat tadi, marilah dalam nuansa Ramadan dan setelah Ramadan itu kita tidak sekedar berasik-asik untuk meningkatkan spiritualitas individu kita kan, tetapi juga kita meningkatkan keseharian kita terhadap masyarakat. Karena sebenarnya kemudian ada disebutkan oleh ulama ya, bahwa tirakat, ibadah mungkin begitu ya, tirakat yang keren itu kemudian memperbaiki diri kita dan yang menikmati nanti orang lain. Apa guna kemudian tadarus kita itu banyak kan, qiyamul lail kita itu ya top lah kan, ibadahnya heboh, tapi kemudian hati kita itu jelek, tetangga-tangga
tersakiti dengan perilaku kita, itu pun juga tidak bagus. Sehingga dengan Ramadan ini kita mulai menata diri, ya spiritualitas kita ditingkatkan, tapi juga kesalahan sosial dalam bahasanya itu juga kita tingkatkan. Dan yang terakhir terkait hitung-hitungan, memang tidak selamanya hidup ini harus dihitung-hitung ya. Dihitung-hitung. Cuma memang ada kalanya kita berhitung-hitung, ada kalanya berhitung-hitung. Karena beberapa hadis juga menuntut kita berhitung. Contoh saja, barang siapa yang lazim berzikir setelah sholat 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, kan gitu kan. Kemudian digenapkan jadi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir, kan. Akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini kan juga minta kita menghitung-hitung ya, menghitung-hitung. Walaupun di dalam Al-Qur'an juga disebutkan berzikir kepada Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Berarti tidak terikat dengan batasan-batasan angka-angka tadi. Mari kita meningkatkan kuantitas ya, kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan, tapi juga meningkatkan kualitasnya juga. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih sekali Bapak Abdul Zakir. Semoga menambah ketakwaan kita, menambah wawasan kita, dan tentunya selalu menambah ibadah kita di bulan penuh berkah ini ya. Saya akhiri pada jumpa podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.